Jadi bagian karena ada komisi, ada badan anggaran, ada musyawarah, itu semua mempunyai tupoksi masing-masing yang bisa bekerja, dan semua akademik bekerja dengan baik, sehingga yang jadi persoalan ada deregulasi terkait dengan pembagian tugas atau distribusi tugas dan wewenang itu memang belum dilaksanakan selama 5 tahun ini. Gitu. Kemudian terkait dengan implementasi jadi yang kedua meranjak kepada hambatan dan tantangan, ada yang bersifat internal dan ada yang bersifat eksternal. Dan ada dari sisi internal tentu bagaimana political will dari kedua untuk membangun kerjasama yang baik dan distribusikan tugas kepada kawan-kawan unsur bidang yang lainnya. Ini yang mestinya menjadi sebuah yang harus dilakukan dan tidak dilakukan. Kemudian juga seperti yang kita pahami begitu banyak dari berbagai suku, dari berbagai daerah yang punya kepentingan yang berbeda, ditambah dengan dominasi partai politik juga menentukan dalam pengambilan keputusan. Ini menjadi juga tantangan terhadap implementasi daripada kepemimpinan politik keluarga tersebut. Yang terakhir, kami meninjau dari sisi prinsip-prinsip kepemimpinan dari siasat syariah yang begitu banyak prinsip-prinsip yang sangat baik, tapi kita menemukan minimal 3 hal. Prinsip yang terakomodir di DPRD itu ada prinsip musyawarah, kemudian ada prinsip keadilan, dan ada transparansi dan pertanggungjawaban seperti itu. Sehingga yang perlu diperkuat adalah bagaimana prinsip-prinsip tersebut dilakukan penguatan-penguatan yang lebih, sehingga ada nilai lain daripada kalau ini diterapkan daripada yang tidak menggunakan perspektif ini. Kemudian saran, karena di DPRD Provinsi Bengkulu ada hal-hal yang tadi yang sampaikan, ada juga termasuk merevisi daripada tata tertib tersebut karena memang tidak rigid, bisa multitafsir. Yang kedua juga merevisi terkait dengan tahapan pembahasan perda APBD baik 1 maupun 2 APBD perubahan APBD ini. Dan terakhir kita ada semacam produk atau yang memang saya dari awal memang sudah koordinasi dengan promotor bahwa saya menginginkan ada sebuah buku panduan sebagai karya kecil saya sebagai orang politisi, dan kita susun buku panduan praktis yang insya Allah berlaku untuk seluruh DPRD di Indonesia, dan itu perspektifnya syariah syariah yang saya menginginkan Bapak bukan berarti menjadi konsultan politik, tapi paling tidak saya berkontribusi kawan-kawan itu menjadi pedoman untuk ke depan agar kinerja lembaga DPRD lebih baik sebagai penyambung aspirasi masyarakat, dan juga dari sisi akademis bisa juga dikaji. Namun jujur kalau itu belum sempurna tentu akan kami perbaiki sebagaimana mestinya di bukunya itu Pak, di buku panduan, karena memang kita terakhir kemarin kita begitu waktu yang sangat mepet, dan kami usahakan intisari dari pada disertasi ini tersusunlah salah satu bagian dari novelty dari benda saya ini, buku panduan yang mungkin belum sempurna, dan kalau kita diterbitkan akan saya sempurnakan sebagaimana mestinya. Saya pikir itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya untuk membedah dan memperdalam disertasi saudara Romo Gendus, saya persilakan kepada Dewan Penguji yaitu Profesor Dr. Rohimi Nemage. Waktu persilakan maksimal 20 menit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ketua Sidang yang saya hormati dan seluruh tim sidang promosi yang saya hormati, yang berbahagia Saudara Badrun Hasani. Selamat Pak Badrun sampai ke
kotor dan semakin tampak studi Islamnya. Jadi beberapa proses ujian yang sudah kita lalui, ada beberapa poin yang coba kami klarifikasi atau konfirmasi. Pertama, kepemimpinan kolegial kolektif sebagai salah satu sistem kepemimpinan secara umum, dan saudara Profesor ini melihat bagaimana model kepemimpinan kolektif kolegial di DPRD itu yang menjadi asumsi bahwa DPRD itu di Dewan itu adalah kepemimpinannya kolektif kolegial. Tetapi yang menjadi instrumen kolektif kolegial itu apakah kepemimpinan pada DPRD-nya? Karena DPRD itu kan banyak, ada komisi, dan di komisi itu ada kepemimpinan lintas partai. Kemudian lagi ada badan kelengkapan DPRD, ada 9 badan di sana. Nah, yang ingin dilihat kolektif kolegial itu pada tataran mana di DPRD? Izin menjawab. Kalau berjalan ini, kami lebih menekankan kepada pimpinan DPRD ini, karena memang tadi memang ia bagian dari AKD, tapi pimpinan itu memang menentukan dari sebuah proses terjadinya sebuah proses dalam kepemimpinan ini berasal tidak memang ada pimpinannya. Jadi kami meneliti bagaimana konsep itu ada dalam pimpinan yang tadi telah diatur dalam taktik tadi, bahwa harus ada pembagian tugas, ada distribusi peran dan sebagainya. Di komisi dia juga berjalan memang ada kelompok, tapi tidak seperti yang di posisi. Mereka punya fungsi masing-masing, tapi untuk mengkoordinir tetap ada di pimpinan, 4 orang pimpinan tadi. Jadi kita fokusnya di sana, dan di DPRD Sumatera Selatan pun Jambi juga kita meneliti pimpinan itu. Kita juga menggali sejauh mana penerapan pimpinan politik di tingkat pimpinan DPRD. Baik, terus dari hasil penelitian ini, karena pusat analisisnya atau alat bedahnya adalah ke instrumen dari siasat syariah yang belum terpenuhi di sana. Secara umum misalnya kan bagaimana anggota dewan, kepemimpinan dewan itu dalam kaidah siasat syariah itu misalnya bagaimana pelayanan DPR itu berpihak kepada rakyat. Misalnya ada pada pasal 25 di kesana. Kemudian mempertimbangkan kemaslahatan dan juga diantaranya musyawarah tadi. Tapi DPR itu sering atau dianggap oleh masyarakat ada sisi-sisi instrumen lobby atau negosiasi atau bentuk lain. Tapi lobby dan negosiasi itu sering muncul. Apakah itu sudah bagian daripada siasat syariahnya atau seperti apa kalau menurut saya? Menjawab untuk prinsip-prinsip siasat syariah tentang dominan sudah banyak sekali, ada 7. Tapi yang kita dalami di DPRD itu hanya ada 3 yang terjadi di sana, yang bisa dipakai sebagai terjemahan mereka kawan, walaupun tidak kekuatannya belum. Tapi terkait dengan lobby ini memang itu di luar konteks kepemimpinan siasat syariah tadi. Jadi
Jadi lobby itu memang dilakukan memang di setiap pengambilan keputusan. Kawan-kawan ada di fraksi A, fraksi B, itu kan punya tiba-tiba kepentingan. Dan itu dilakukan lobby antar pimpinan, kemudian dipanggil oleh ketua fraksi, ketua komisi, dan itu sudah terjadi. Namun yang 3 hal tadi yang kami coba, ada keadilan, ada musyawarah, kemudian ada satu lagi pertanggungjawaban, akuntabilitas, itu terjadi. Tapi tidak bisa menghindari lobby-lobby. Lobby dan negosiasi itu sah-sah saja. Di politik kekinian dan sampai hari ini itu tetap terjadi. Dengan catatan selama semuanya itu adalah mengarah kepada kemaslahatan. Karena kalau di situ ada masalah, berarti sisi siasat-siasatnya ada sesuai dengan kaidah fikih siasatnya. Aina ma'u jika masalah bersama hukmullah. Kalau itu ada kemaslahatan, maka berarti itu bagian daripada hukum. Jadi penguatan legalisasi terhadap apa yang disebut dengan lobby, kemudian negosiasi, maka itu mungkin yang perlu. Kalau ada riswah, sombong, ada riswah misalnya. Jadi itu budaya tidak baik untuk, ya, sangat tidak baik dilakukan. Iya. Ya, itu merusak demokrasi dan prinsip dari sesasanya. Jadi apa kata penting adalah ada kemaslahatan, apakah itu negosiasi atau apa tadi lobby, kan itu sering muncul di tingkat kehidupan. Jadi selamat kepada saudara Fondro Kudus yang telah mengangkat masalah ini dalam kepemimpinan DPR. Terima kasih. Cukup Pak. Terima kasih. Selanjutnya kita minta kepada Profesor Dr. JRD untuk menunjukkannya waktu maksimal 7 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada ketua sidang dan anggota hakim, dipuji, promotor, sekretaris, saya hormati, terkhusus yang sangat berbahagia saya sering lupa batul, kenapa sekali batul kalau saya ada batul alaika, ada yang sakit ini sering naik batul tamam, ya. Selamat saudara Badrul Hasani, karena sudah mulai durasinya, saya langsung saja. Tadi disebut-sebut indikator kepemimpinan dalam Islam itu ada musyawarah, ada keadilan, terus ukhuwah Islamiyah. Ada satu lagi sebetulnya yang paling utama adalah prinsip tauhid. Prinsip tauhid. Nah, yang paling menonjol itu yang mana yang terakomodir di dalam kepemimpinan kolektif kolonial di DPR? Yang menonjol yang Izin menjawab. Dari 7 prinsip yang ada di kepemimpinan syahadat syariah tadi, yang paling menonjol 3 hal. Pertama, tetap di musyawarah, karena setiap pengambilan keputusan di DPR di tahun sebelum itu tetap dilakukan musyawarah, baik tingkat komisi
sampai ke tingkat pimpinan DPRD. Itu yang paling penting. Yang kedua adalah keadilan. Kawan-kawan diberi kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapatnya, walaupun dia tidak menyampaikan karena haknya tidak diakui. Banyaklah kalau kita jujur dari DPRD itu ada Wansu, itu paling 30% lah yang aktif, yang bisa menyampaikan, yang lain banyak. Artinya hak diberikan. Keadilan. Dan yang ketiga pertanggungjawaban. Baik. Musyawarah mufakat biasanya ada. Nah, tidakkah saudara Badrun itu melihat musyawarah mufakat ala DPR itu, saya pernah dengar itu kan karena mencari aman. Yang penting aman, dapat uang sidang, terus akhirnya musyawarah mufakat. Gimana? Sejak awal saya sampaikan bahwa Gak apa-apa, terus terang aja. nggak apa-apa. Ya gak apa-apa. Jadi konsep awalnya musyawarah itu memang tidak kita hindari, tapi sampai ke titik-titik tertentu itu memang muncul yang Pak Prof sampaikan tadi. Apalagi dalam hal misalnya menentukan sebuah kebijakan yang memang Pemdanya pengen cepat gitu. Pemerintah pengen cepat, ini harus disahkan, kawan-kawan yang tadi berumus tanda kutip melakukan itu. Perda ini mendesak, ini kan kita kan yang paling sering ini kan yang mendesakkan perda. Apa-apanya paling sering di situ. Perda ini mendesak menurut beliau tanda kutip nanti media ini akademis, saya pikir itu hal yang sangat mungkin dan itu terjadi kok. Terjadi. Baik. Soal lain. Dalam konteks kepemimpinan kolektif kolegial DPR, bagaimana dengan situasi ketika menghadapi persoalan-persoalan dengan masyarakat, ada demo katakanlah, biasanya itu saling tolak menemui masyarakat itu, menemui para pendemo, saling mengelak. Bagaimana dalam konteks kolektif kolegial ini seperti apa? Baik, izin menjawab. Terkait ada demo dan sebagainya ini memang pimpinan kadang tidak perlu langsung yang mendelegasikan kepada komisi terkait. Biasanya kami Wansui kalau turun yang biasa demo itu biasanya datang dulu diamankan untuk temui di pendemo. Prinsipnya kawan-kawan pendemo ini bisa diterima, tersalurkan aspirasinya, dan itu poin pertama untuk menghadapi demo. Dan biasanya ya. Terakhir, ini terakhirnya ada kan terus kan? Saya melihat di sini saudara Profesor menyimpulkan bahwa kepemimpinan kolektif kolegial DPR itu, atau saya balik, kepemimpinan kolektif kolegial dalam Islam atau dalam perspektif siasat syariah sudah terjemah di dalam kepemimpinan kolektif kolegial DPRD. Begitu saya lihat kesimpulannya. Nah, penjelmaan itu kalau dalam perspektif bukan teoritis, praktis ya, praktis di dalam pemerintahan Islam itu yang mana? Jadi pemerintahan Islam itu dalam sejarahnya mulai masa Rasulullah di Madinah. Mulainya di situ, Rasulullah memimpin sebuah negara yang dikatakan negara Madinah. Kemudian disambung oleh Abu Bakar, kemudian Utsman, Umar, Ali, ya. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nah, setelah itu disambung oleh khilafah. Mulai dari Muawiyah, kemudian Abbasiyah,
dan seterusnya sampai menjadi kerajaan-kerajaan kecil. Ada Mughal di India, kemudian Turki Utsmani dan sebagainya. Kemudian akhirnya Islam muncul. Nah, yang paling klop itu kepemimpinan yang mana dengan DPR? Terima kasih izin menjawab, Bro. Dari sejarah Islam yang paling klop adalah di zaman Khalifah Rasyidin. Khalifah Umar. Pertama sekali pengangkatan Abu Bakar itu dengan pemilihan. Tadi yang Umar penunjukan dari Abu Bakar ke Umar penunjuk langsung. Setelah ke Abbasiyah, Umayyah, Abbasiyah itu lebih kepada tirani sebenarnya, kerajaan. Dan dia diangkat dengan putra mahkota. Baik, udah pantas contoh ini. Amin. Terima kasih. Waktu sudah habis, kami serahkan waktu kepada pemimpin. Terima kasih. Sama-sama kita berada di sekretaris, tim uji, dan juga pemeriksaan. Itu yang berbahagia pada kesempatan ini selain promoventus adalah promotor dan promotor baik promotor 1 maupun Bapak Ibu yang saya hormati saudara promoventus. Pertama, saya ingin melanjutkan saja apa yang dikupas oleh para penguji sebelumnya. Namun akan lebih spesifik sebenarnya berbicara tentang kepemimpinan kolektif kolegial. Kalau kita lihat turunannya, sebenarnya sumber dari kepemimpinan DPR itu berangkat dari kepemimpinan politik. Karena itu kita lihat bagaimana skema politik nasional kemudian terdistribusi ke daerah. Karena inilah maka apa yang terjadi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah baik itu provinsi maupun kabupaten itu adalah kepemimpinan politik nasional yang sumbernya itu adalah partai politik. Saya ingin penjelasan saudara terkait dengan kepemimpinan politik yang terdistribusi di dalam kepemimpinan kolektif kolegial. Bagaimana saudara kemudian mencoba membuat diversifikasi atau kemudian yang lebih tegasnya bagaimana saudara mengatakan bahwa ini bukan persoalan politik partai, tetapi ini adalah persoalan kepemimpinan di dalam dewan sesama anggota dewan. Saya ingin saudara mempertegas itu karena bagaimanapun penunjukan ketua di dalam dewan perwakilan itu kan berangkat dari partai politik juga sesungguhnya. Meskipun regulasi mengatur suara terbanyak bisa menjadi ketua, tapi ketika pimpinan partai tidak menghendaki maka akan terjadi hal yang lainnya. Coba saya ingin penjelasan saudara terkait dengan bagaimana melihat kepemimpinan politik pada partai politik, lalu kemudian bagaimana kepemimpinan kolektif kolegial itu mempengaruhinya. Saya kira itu. Terima kasih. Izin menjawab. Ya, ada dua ruang. Di ruang sebelum masuk ke dewan itu pure milik partai politik. Siapapun yang ditunjuk jadi ketua partai pemenang pemilu 4 orang itu pure partai politik menentukan. Itu clear. Jadi artinya apakah lewat gimana caranya itu pasti itu terjadi. Apa mau upaya atau gimana. Tapi setelah masuk di partai, masuk di dewan, dia betul-betul menempatkan dirinya sebagai pimpinan di DPRD yang meliputi seluruh kepentingan partai politik yang ada. Walaupun sesungguhnya di konteks-konteks tertentu, persoalan-persoalan tertentu dia tetap membawa institusi partai. Jadi ada hal yang paling mendasar itu adalah pada saat kepentingan itu atau kepentingan masyarakat dulu dalam posisi satu perda misalnya, maka di situ akan ada benturan kepentingan tadi. Tapi ketuanya atau pimpinan tadi tetap mengedepankan kepentingan daerah dalam konteks DPRD, provinsi dan kabupaten, tapi nasional itu dalam konteks RI dan KRI. Jadi itu Pak Dr. Poldi, bahwa kalau sudah masuk ke dewannya, semua kepentingan itu berbau sebenarnya, berbau politik. Tapi yang lebih
dominan adalah bagaimana kemaslahatan atau kepentingan masyarakat sesungguhnya yang harus kita kedepankan. Baik, saudara, kemudian terkait dengan ini saya ingin menegaskan bahwa prinsip dalam kepemimpinan kolektif kolegial yang saudara bangun pada narasi disertasi itu salah satunya adalah al-hurriyah. Hurriyah itu kan adalah kebebasan untuk berpikir, berpendapat, menentukan sikap. Sejauh mana saudara lihat bahwa AKD atau kepemimpinan di Dewan itu memiliki kebebasan dari eksternalitas politik dalam sistem partai yang kita. Karena bisa saja mereka akan berhadapan dengan pimpinan partai ketika menentukan sebuah keputusan. Sejauh mana kebebasan itu bisa dimiliki oleh anggota dewan? Baik, bicara kebebasan pasti terbatas. Saya katakan saja kita 3 periode jadi dewan. Tidak bisa kebebasan kami ini betul-betul plong kita berada dalam lingkungan partai. Saya ingin katakan jujur, tidak ada kebebasan yang murni bagi anggota dewan ini, tapi tetap ada intervensi dari partai. Baik, terakhir saya mau menegaskan dan meminta penjelasan dari saudara. Saudara ini mau menjadi doktor ilmu politik Islam atau doktor ilmu hukum Islam? Izin, saya dari awal kuliah sampai membuat disertasi ini, saya ingin menjadi doktor politik Islam, politik yang berbasis Islam seperti itu. Makanya saya syariah ini saya kedepankan betul setiap disertasi ini saya kedepankan betul prinsip syariah ini dalam konteks kemudian harus ada di DPRD. Itu. Apa kontribusi yang paling fundamental bagi saudara dengan hadirnya disertasi ini? Saya ingin ke depan semua pimpinan DPRD harus memang berpikir dalam melakukan sebuah keputusan, dia harus memikirkan bagaimana prinsip-prinsip Islam yang ada di negara. Prinsip-prinsip pembinaan yang ada untuk mendekat pertama penekanannya di kemaslahatan. Baik, terima kasih saudara Profesor. Selamat kepada saudara. Mudah-mudahan ini menjadi pintu awal bagi saudara untuk berkontribusi lebih banyak lagi untuk pengembangan keilmuan khususnya terkait dengan kepemimpinan. Kemudian kepada saudara keluarga, alhamdulillah di semua ya. Kemudian kemudian bolehlah inilah dokter, mudah-mudahan dokter yang akan berkontribusi banyak dalam tatanan keilmuan politik di Provinsi Bengkulu. Terima kasih, saya kembalikan kepada Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Tuan Ibu pada kesempatan kali ini, Bapak-bapak anggota Komisi yang saya hormati, Bapak Juri Hasan dan Profesor pada kesempatan kali ini. Selamat, Anda sudah sampai pada yang terakhir, insyaallah. Baik, dari apa yang sudah Anda lakukan penelitian di DPRD Provinsi itu dan Anda termasuk terlibat di dalam apa yang diteliti, itu menemukan bahwa ada perbedaan antara apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang pemimpin di DPRD Provinsi dengan yang dilakukan. Dan sepanjang yang diketahui atau dilakukan kira-kira ini kan bukan setahun 2 tahun terjadi seperti itu. Sampai dari kita peneliti pasti tahu bagaimana keadaan dari dulu sampai sekarang, dan itu masih terjadi di sana. Dan ini menjadi temuan bagi peneliti bahwa perbedaan antara teori dengan praktiknya
terjadi di provinsi Bengkulu. Nah ini bagaimana Kementerian menyikapi atau memberikan semacam kontribusi positif kepada DPRD Provinsi Bengkulu? Silakan. Terima kasih. Izin menjawab dulu. Pada saat saya sudah di Dewan Kabupaten, saya pernah jadi pimpinan DPRD juga, dan ini tidak terjadi. Makanya saya tertarik meneliti ini, apakah terjadi di semua DPRD yang lain? Seperti itu kan, yang tingkatan yang sama. Waktu saya pimpinan DPRD di Muko, kita lakukan distribusi itu. Saya sebagai wakil ketua diberi beban yang sangat berat. Jadi dan setelah saya ke sini, tapi yang saya kritik adalah satu periode memang. Dan itu terjadi, dan saya pikir ini tidak bisa dibiarkan. Makanya kita teliti ini, kita coba bandingkan dengan Sumatera Selatan, dan itu berjalan, ada surat pembagian tugasnya, sehingga pada saat itu sudah sampaikan yang paling efektif adalah model kepemimpinan, yaitu transformatif, lalu tipenya adalah reputatif. Kalau pimpinan yang menggunakan gaya atau model ini, saya pikir ini tidak akan berulang. Saya berharap pimpinan yang periode berikut ini, kalau nanti dia juga bisa baca panduan ini, saya pikir ini kontribusi kami seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Berikutnya, tadi di kesimpulan dijelaskan bahwa nilai-nilai siasat syariah sudah dilakukan atau sudah diimplementasikan di dalam bentuk kepemimpinan kolektif Polimedia. Nah, kalau dari apa yang disampaikan oleh Kementerian bahwa pada tataran praktiknya dalam kepemimpinan di DPRD Provinsi Bengkulu itu masih banyak hal yang harus dibenahi. Maka bagaimana korelasi antara apa yang disimpulkan dengan apa yang dilakukan pada saat itu? Terima kasih. Ada tadi DPRD ini memang punya akadi juga. Jadi terkait dengan pimpinan yang tidak terbagi dari tugasnya, tidak ada dominasi ketua, kepemimpinan tetap berjalan. Proses kepemimpinan beliau itu berjalan, dan akadi yang melakukan tugas juga masing-masing dengan agenda yang ada. Lalu terkait temuan tadi ada 3 hal yang tadi muncul di tinggal penguatannya lagi. Ada musyawarah itu, bagaimana penguatan musyawarah ini memang harus lebih. Lalu ada keadilan, bagaimana kawan-kawan juga berkontribusi besar untuk memberikan pandangan-pandangan, pendapat-pendapatnya pada saat ada kebijakan, saat ada keputusan, dia diberi ruang yang betul-betul tidak hanya 1 orang yang bermusyawarah. Hak yang diberikan itu memang berpengaruh. Makanya ketika saya katakan penguatan musyawarahnya harus benar-benar dilakukan. Kemudian kesempatannya keadilan tadi, bagaimana kawan-kawan di masing-masing fraksi atau masing-masing komisi juga memberi kontribusi yang besar untuk menyampaikan pendapat-pendapatnya. Seperti itu. Baik, selanjutnya kalau kita perhatikan dari apa yang disampaikan oleh Kementerian, bahwa penguatan musyawarah itu penting. Artinya dalam kita musyawarah di kolektif kolegialnya DPRD Provinsi harus dikuatkan pelaksanaan musyawarah umum. Nah, di dalam kepemimpinan itu kan terdiri dari pemimpin dan anggota. Kalau saya disampaikan sesungguhnya bahwa di sana personalnya lebih kepada ya yang penting cepat selesai, jadi kan sampaikan seperti itu. Nah ini ke depan pasti akan mempengaruhi juga kepemimpinan periode selanjutnya. Ini bagaimana Kementerian memberikan saran atau memberikan semacam kebijakan mungkin untuk mengatasi persoalan ini. Baik. Di saran saya ada satu rekomendasi untuk merubah tatib. Pasal yang menyatakan pembagian tugas itu betul-betul, misalnya tugas pimpinan tadi itu betul-betul dirigidkan itu. Misalnya ketua 1 membidangi, jadi dia kunci di tatib. Yang hari itu nggak ada kuncian, yang multitafsir. Jadi misalnya ketua
koordinator komisi 1, wakil ketua 1, koordinator komisi 2. Kalau itu dikunci di tadi, saya pikir ruang untuk ketua tanda kutip ingin bermain dengan masyarakat tidak ada lagi. Ini terkait kalau saya duduk, saya ini memang bukan pribadi, ada mobil-mobil, tapi domain pimpinan salah satu mobil besar, domain kewenangannya tadi ada disharmoni tadi, ada monopoli di individu ketua itu luar biasa. Kalau saat nanti kami sarankan, saya mengundang ketua DPRD dan juga saya membuat peranan lembaga tidak hadir ada rapat DPD. Saya ingin betul-betul di tatip itu rigid ya. Ada pembagian tugas, jadi nggak ada multitafsir seperti itu. Dan satu lagi ada pasal yang dihilangkan di tatip itu. Tatip kami kan terjadi dua kali perubahan. Ya. Baik, terima kasih. Pak Ketua. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk para penonton. Mengantarkan hubungannya dari negara Mauritius sebagai nasib amat sudah studinya. Karena waktunya 7 menit, jadi saya batasi pertanyaan cuma 3. Kayaknya ada 20 ini. Saudara Badrun, baik tanya jawab aja ya. Pertanyaan pertama, disertasi yang baik itu yang seperti apa? Yang memenuhi kaidah-kaidah sesuai dengan petunjuk dari studi Islam. Pedoman ini. Menurut Dari sisi pedomannya itu, tapi yang sisi-sisi isinya yang memang memenuhi standar secara ilmiah dan hasilnya ada kemanfaatan untuk masyarakat. disertasi yang baru, disertasi yang selesai, dan disertasi oleh dalam pertanyaan yang kedua. Saudara mengangkat disertasi ya, dengan judul model kepemimpinan kemudian kolegial itu model atau gaya? Model kepemimpinan atau gaya kepemimpinan? Antara model dengan gaya memang ada perbedaan. Kalau dia gaya itu lebih kepada personnya. Kalau dia dalam bentuk konsep dia lebih ke model aduan. Jadi begini, misalnya kalau gaya itu gaya renang, gaya bebas, gaya tinju, itu gaya. Jujur ini kita buka kita pelajari itu. Kalau model ada misalnya model pembinaan, model pengajaran, dia ada satu konsep yang dihubungkan yang menjadi model, yang menjadi panduan konsep tertentu terkait kepemimpinan. Jadi itu Prof kalau terkait dengan antara gaya dan model. Terima kasih. Kalau menurut saya, kolegial itu gaya kepemimpinan lebih cenderung kepada perilaku. Sementara berbicara tentang struktur, jadi saya amati adalah menghadapi adanya job, ya, suspension di antara para. Jadi dengan salah satu ciri khas dari politik kolegial itu pada saat menghadapi keputusan, ya, formnya itu adalah musyawarah mufakat. Kenapa saya dong? Boleh yang pertama adalah kemudian yang berikutnya salah satu ciri dari disertasi yang membedakan dengan skripsi ya bisa kita tesis
bisa pada aspek teori, bisa pada aspek substansi. Bahkan ada pertanyaan saya, karena novel itu ciri ketika orang berbicara masalah kepemimpinan politik politik, maka orang pasti berpikir kalau politik politik itu identik dengan batu dasar. Saya contohkan di pertanian, kalau ada buah cabai keriting, kalau biasanya cabai itu kan buahnya jelek, ini merangkak ke ini, melawan kan? Maka orang berpikir ini Profesor Yanti. Karena itu, nah yang novel diri saudara dari penelitian. Dari SOP bukan novel dia. Dari substansinya Pak, karena memang saya meneliti tentang model pembinaan, saya ingin menunjukkan, melahirkan sebuah konsep tadi yang berbentuk. Tadinya kan baru saya coba dengan kebaharuannya adalah munculnya tiga hal yang menjadi prinsip daripada kepemimpinan berorganisasi saya. Tapi ke depannya, setelah terbentuk, saya membuat sebuah buku panduan itu, makanya bahasa tadi bisa dia bagian dari kompetensi mereka ini. Tapi prinsipnya secara substansi saya ingin menyampaikan bahwa kepemimpinan kegiatan presentasi ini memang harus dikembangkan di Indonesia, khususnya di tingkat DPR. Yang baru Apa? Masih jawab beliau mengenai dokter baru, dokter Suhaimi Pales, SKMK, dokter pertama berislam di Mas. Saya dokter Pak Suhaimi Pales, Paret, ada Pak Soekarno, ada Pak Dr. Senior, taruh kalah. Ya, ini kira-kira kalah. Ya kalau kena kalah ya tidak bahagia. Nah, ada alam saya, kadang Golkar meningkat. Jadi kami saja. Saya tahu dia sudah Golkar dari sebelum orang pindah kemana-mana ada Robert alam saya Golkar. Selamat Karo. Ini banyak Golkar beliau sini. Selamat memaafkan. Ya memang politik itu Pak, ya sama seperti yang dikatakan itu memang kaya, tapi kaya yang sudah ditetapkan. Nah, kan itu yang persoalannya, kaya yang sudah ditetapkan bahwa pemimpin itu harus politik. Tapi persoalannya mungkin Pak Badrudi masih ragu-ragu karena kemarin waktu penelitian masih terkena. Seharusnya katakan apa adanya. Kita peneliti. Karena apa? Pimpinan di DPR itu tidak membayar masyarakat. Saya tidak tahu ya kenapa, tapi ada beberapa pimpinan dari kawan-kawan itu kekuasaan ketua itu luar biasa. Bahkan, mohon maaf ya, kalau mau bukti silakan diteliti sendiri. Kalau mau tanda tangan bayar itu buat. Misalnya perjalanan dinas. Kalau misalnya mau tanda tangan, bayar dulu Pak. Nah, walaupun dibayar pokok sampai segitunya. Nah, oleh karena itu apa makna politik ini? Kalau seperti itu untuk investasi ketua luar biasa. Di samping itu ketua itu lebih dominan menyampaikan keinginan partai daripada korupsi DPR. Keinginan kayak seperti dia jembatan partai. Ya, nah, gimana misalnya kalau kepala daerah itu bel ya akan disampaikan supaya nanti yang proses pimpinan yang sudah itu seperti ini, itu seperti menarik dan novel ini iya yang saya
melalui bimbingan. Ini seolah hadirin, saya meskipun belum diumumkan ya, ini meyakinkan bahwa beliau ini selama proses bimbingan itu sungguh-sungguh. Beliau selalu mencari sela waktu, baik di sela-sela jam kerja kami, juga kegiatan di luar secara informal, dalam artian di antara barangkali isu di luar, kalau yang menyandang gelar doktor, kalau dia pejabat atau dia anggota dewan, dia kepala satker tidak serius, saya sebagai Kopassus nomor 2 menyatakan beliau serius selama menempuh pendidikan doktor, terutama keseriusan beliau. Bapak sekalian, bisa kita lihat di disertasi yang dibuat, meskipun tentu mengalami yang mungkin belum sepenuhnya gitu ya, sesuai dengan ekspektasi kita semua. Cuma sekali lagi ini adalah proses, dan saya selalu meyakini Pak Badrun dulu, guru saya selalu menyampaikan, kalaulah tidak matang di proses, maka ada pilihan kedua, kita bisa mematangkan dengan kita setelah selesai. Ini selalu ada proses yang panjang. Nah, kemudian untuk Pak Badrun Hassani, menurut saya menariknya apa? Bahwa sistem kolegial ini kan hampir semua berlaku di setiap organisasi, di setiap satuan kegiatan, terutama kami di dalam pendidikan. Nah, tetapi apa yang menjadi sebuah perbaruan dari penelitian Pak Badrun, bahwa konsep kolektif kolegial yang secara umum barangkali dipakai secara konvensional, ternyata bisa diintegrasikan nilai-nilai biasa sekian. Ini sebenarnya perbaruannya, meskipun apa harus sepenuhnya misalkan memenuhi dari 6 prinsip dari jabatan atau 7, ya tidak harus juga. Karena di negara kita memang bukan negara Islam, tetapi konsep kepemimpinan kolektif kolegial yang di dalamnya mampu mengintegrasikan 1 atau 2 prinsip syariah masuk ke dalamnya, bagi saya itu luar biasa. Dan itu luar biasa. Bayangkan kalau kegiatan ini memperoleh hasil seperti itu dan bisa berkontribusi untuk semua DPR baik provinsi sampai kabupaten, ya saya rasa mudah-mudahan akan ada perbaikan meskipun tidak dalam jangka waktu yang singkat. Kemudian kepada Pak Badrun Hassani, tentu harus selalu berproses, harus selalu meningkatkan karyanya, tidak sampai ke sini. Dan tentu kami berharapkan Pak Badrun bisa juga mengaktifkan dirinya baik di perguruan tinggi, terutama mungkin di perguruan tinggi swasta yang itu membutuhkan ilmu, terutama di prodi-prodi HTM, dan tentu ini menjadi sarjana pohon pisang kapan dia sudah berbuah ditebang dan ditumpang habis itu pada terus berkarya. Burung merpati terbang ke laut, tidak sejenak di atas dahan. Selamat kepada Pak Badrun yang hari ini ujian. Semoga gelar doktor segera dikukuhkan. Burung cici terbang dulu. Ada 10 burung ini Pak. Hinggap sejenak di atas bambu. Semoga gelar doktor akan menambah ilmu, syukuran dan cara makan-makannya kami tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tim penguji memasuki ruang sidang. Kepada Promovetus disilakan menaiki podium. Kepada hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk. Pada hari ini Jumat tanggal 10 bulan Januari tahun 2025 pukul 14 WIB sampai dengan 16 di gedung E3 Ruang Profesi Dr. Pasca Sarjana UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu. Ujian terbuka atas nama Saudara Badrun Hasani, Badrun Hasani ya. Nomor induk mahasiswa 2223780016. Program studi Islam S3. Judul disertasi Model Kepemimpinan Kolektif Kolegial pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Bengkulu, Perspektif Siasat Syariah. Dinyatakan layak memperoleh gelar doktor kedua dalam bidang studi Islam dan doktor ke-96 UINPAS Bengkulu di bawah bimbingan para promotor utama, promotor pendamping dengan nilai 3,92 cum laude. Berdasarkan catatan perbaikan yang terlampir, Dewan Penguji 1 Profesor Dr. Abdul Ghani MPD, Dr. Niti Almunida MAG, Profesor Dr. Zulkarnain MPD, Profesor Dr. Imam Adi SHMH, Dr. Pasca Chandra MPD, Profesor Dr. Al-Amin MAG, Profesor Dr. Hadirin MAG, Dr. Olivia Khairi MPDI, Profesor Dr. Herwan Salmi SHMS. Terima kasih. Bengkulu 10 Januari 2025, Ketua Profesor Dr. Al-Qur'an MPD ditandatangani, Sekretaris Dr. Niti Almunida MAG ditandatangani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan surat keterangan lulus oleh Ketua Tim Penguji kepada Saudara Dr. Badrun Hasani disilakan mengambil tempat. Kepada Ketua Tim Penguji disilakan. Sambutan pertama, sambutan lulusan program doktor kepada Dr. Badrun Hasani disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Yang terhormat dan sama-sama kita muliakan Bapak Profesor Dr. Haji Zulkarnain MPD. Beliau promotor kami dan berkat beliau juga alhamdulillah masukan saran dan sebagainya saya bisa menyelesaikan ini. Terima kasih Bapak. Dan beliau sudah kami jadikan orang tua seperti ini. Kalau ke ibu, kalau kemana beliau kami dan selalu mendorong Badrun selesaikan.
Kemudian yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Imam Mahdi MH dan Pak Dr. Pasma Dasra yang luar biasa menurut kami. Beliau membimbing kami telepon beliau selalu angkat, kami datang beliau ada, dan kami serius untuk menyelesaikan ini, dan beliau memberi motivasi yang sangat besar. Terima kasih Pak Imam dan Pak Chandra, Pak Pasma. Jadi luar biasa kalau Pak Imam ini tangguh saya. Tangguh kalau memang beliau sama-sama S2 di masuk sama-sama, keluar sama-sama. Terima kasih Pak Prof. Kemudian yang saya hormati Profesor Dr. Haji Rohimin MPD, beliau Direktur Profesor Sarjana Winpas Bengkulu, yang luar biasa juga. Asal ketemu Bandung kapan selesai yang kerja, kami termotivasi sangat. Beliau selalu mendorong untuk keberhasilan ini. Terima kasih Pak Prof. Kemudian yang kami hormati Pak Profesor Dr. Haji Khairuddin MAG, Wakil Rektor Winpas, insyaallah ke depan jadi Rektor Winpas Bengkulu. Amin. Iya Pak. Meningkat dari Rektor jadi Rektor, dan semua syarat terpenuhi insyaallah. Tinggal dari tangan. Dan beliau merasa tertutup dan tertutup, luar biasa memberikan masukan, arahan sehingga saya bisa menyelesaikan ini. Kemudian yang kami hormati juga tim penguji, yaitu Pak Dr. Kandidat Profesor Pak Kolbi Oiri. Kebetulan orang istri orang saya, dan luar biasa beliau orang PK juga istri. Dia selalu mendorong kami untuk menyelesaikan ini, dan termasuk mentor saya walaupun usianya lebih muda terkait dengan pekerjaan saya ini. Beliau banyak teman-teman memberikan masukan. Kemudian Ibu Dr. Niti, luar biasa Ibu juga dalam ujian berat tertutup memberikan masukan-masukan yang cukup berarti. Kemudian juga yang kami hormati Profesor Dr. Herawan Sauni MS, beliau sungguh memberi saya masukan yang sangat besar, karena kami ini kebetulan pembimbing akademik kami ini beliau di S1 dan PA saya kebetulan beliau PA saya, dan S2 saya juga beliau, dan saya memang sangat berhati-hati dengan Profesor Herawan Sauni. Sangat berhati-hati, beliau kacau dari S1 dulu, tapi alhamdulillah saya diberi ruang yang sangat ini, dan saya juga S1-nya di bawah bimbingan Allah di Fakultas Hukum, dan pernah menjadi mahasiswa terbaik untuk pada masanya. Kemudian yang hormati tentu berikutnya adalah seluruh keluarga besar saya yang hadir jauh-jauh dari ibu ini Bapak, mak terutama komandannya mak yang tercinta dengan kondisi yang belum cukup baik, beliau hadir bersama-sama kami. Beliau adalah yang paling banyak memberikan doa atas anaknya ini, kita saya mampu menyelesaikan diri. Yang tentu kalah pentingnya tentu mantan pacar saya Bapak, istri pertama saya ini. Karena mau istri kedua belum dapat. Pertama dan insyaallah pertama dan seluruh kakak-kakak kami alhamdulillah memberikan hormat yang sangat luar biasa hadir bersama-sama kami. Kemudian juga ada dokter pertama tadi, supportnya luar biasa, Bu Suri Pales, Dr. Suri Pales. Saya terinspirasi dah. Kewan sudah saya harus memang menyelesaikan ini biar cepat. Asal waktu selesai, kami akan itu. Dan kita memperjuang Islam dan kawan-kawan seluruh rekan-rekan sejawat. Terima kasih sudah menjadi salah satu alumni di sini. Saya sangat bersyukur dan saya akan mempertahankan harkat martabat Winpas Bengkulu ini ke depan. Saya juga bersyukur karena memang tadinya di pendidikan ini saya memang menunggu 16 tahun Pak Hewan, menunggu buka S3 di 16 tahun, ternyata belum. 2018 kan kami daftar S3 PAI Pak Prof.
BAI-nya saya daftar, langsung ada uangnya saya bayar di Pak 750. Pas ketemu Pak Kolbi mau dikasih lomba-lomba, saya 18 saya ikut pilkada dan tidak linear, saya udah laksanakan dulu. Fokus pemilihan dulu Pak Badrun dan Pak Kolbi. Ya kan, duitnya mana saya ikhlaskan dari waktu saya pas dulu. Benar, saya memang semangat untuk belajar. Betul, saya semangat sekali. Jadi pas saya masuk ke tahun kedua, unit buka. Aduh, saya tambah rezeki. Jadi jalankan di sini. Tapi insya Allah saya akan tetap bersama-sama dan saya cinta dengan produk-produk. Saya tidak keluar S3 S2 ya. Saya tunggu unit dan UIN insya Allah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, saya ingin sampaikan juga kepada seluruh pihak yang telah membantu saya, atas sekali termasuk Pak Iwan, Ramadan Cetus dan kawan-kawan di pengurus pasar sarjana. Luar biasa telah membantu kami juga. Kemudian saya berharap ke depan agar UIN ini menelurkan atau melahirkan fakultas umum, Pak. Saya berharap itu biar nanti juga sama dengan UIN lain yang lain, kan? Jadi kita bisa bentuk fakultas yang umum, psikol dan sebagainya. Karena semuanya berbasis syariat, berbasis Islam. Jadi itu, dan insya Allah tidak banyak yang saya sampaikan. Saya merasa sangat bersyukur dan ilmu yang saya dapatkan ini menjadi kekuatan diri kami sendiri dan bisa kami tunjukkan kepada di luar kami insya Allah. Dan kami terus di jalur profesi ini dan tetap juga di jalur ini. Dan ada juga hadir Bang Robert mewakili DPD Golkar Bengkulu. Tadinya ada mewakili Pak Rohidin, karena hukumnya di Lunan, tapi dia berhalangan juga hadir. Saya hadir mewakili Pak Gubernur. Karena kemudian awal juga saya jadi Karwoku. Ya, juga. Terima kasih. Demikian saya pikir yang bisa kami sampaikan. Lebih kurang mohon maaf dan lebih daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Rektor, Ketua UIN, Wakil Rektor, Profesor Hadirin, Prof. dan teman-teman. Pertama, saya ucapkan selamat kepada Bapak Dr. Badrun Hasani SH MH atas prestasi hari ini ya. Juga kepada keluarga, terutama ibu Pak Badrun ya. Kemudian ibu istri pertama dan terakhir sama. Jadi tidak putaran pertama. Takut saya ada bentuknya. Jadi saya tutup ya. Pertama dan terakhir juga anaknya. Serta para hadirin ada Dr. Sui, Mas Satno dan Bapak Ibu. Yang ada anak saya di Mobile dan cuma di sini aja ya. Sekitar rumah, kemudian sekali-sekali info dan kebun ya. Jadi dengan prestasi hari ini, pesan kami Islam Budi, jagalah, pertahankan prestasi itu, apa yang sudah kita lakukan dan dijadikan sebagai mungkin rasa syukur ya, tapi untuk segalanya itu. Karena kenapa? Hari ini Badrun meraih gelar doktor, jauh sebelum Badrun itu telah banyak doktor ya. Ya, artinya tetap rendah. Di mata orang Melayu makin berisi makin besar orang bijak itu baik menjadi orang penting, tetapi dia lebih baik menjadi lebih penting menjadi orang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sidang terbuka Dr.
Dr. Badrun Hasani secara resmi kita nyatakan ditutup. Dilanjutkan dengan foto bersama. Kesempatan pertama diberikan kepada Ketua Tim Penguji, kepada Prof. Hadirin sekalian, saya selaku MC mengucapkan mohon bila ada kesalahan dalam penyampaian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Studi Islam angkatan pertama. Keluarga besar Rawi Rohina sehat selalu, sukses. Keluarga besar MC Rohina sehat selalu, damai sejahtera, sukses. Keluarga besar MC Rohina sehat, sukses. Lighten up, take me on your magic river. Tell me all your dreams align. Sign me up and tell me about the people that you know who are trying to feel alive. Life can get hard, so honey, if you need to cry, just come share my pillow and rain, rain, go away. I wanna hear about everything